Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Giarti dalam Impact Kids hari ini. Sebelum kita mengawali hari kita, mari kita bersama-sama terlebih dahulu belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami rindu diberkati dengan firman-Mu, berbicaralah kepada kami dan kami siap untuk mendengar. Berikan kepada kami pengertian, sehingga kami dapat memahami setiap firman yang kami pelajari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pernah nggak kalian melakukan kegiatan camping? Ya, camping biasanya kita lakukan itu di luar rumah. Dan kita mendirikan kemah atau tenda untuk kita bisa bermalam bersama-sama dengan teman-teman ataupun juga dengan keluarga. Biasanya kita pergi ke satu tempat yang indah, alam yang terbuka, sehingga kita bisa menikmati indahnya ciptaan Tuhan dan kesegaran alam tersebut. Dan tentu saja ketika kita camping, adakah di antara kalian yang tidak ingin pulang ke rumah, ingin seterusnya camping, berada di alam terbuka? Ya, tentu saja tidak ya. Pasti setiap kita biasanya hanya melakukan beberapa hari saja untuk camping tersebut, dan pasti kita akan kembali ke rumah kita lagi untuk menikmati hidup kita bersama-sama dengan keluarga. Nah, demikianlah juga dengan hidup kita. Ketika kita hidup di dunia ini, kita seolah-olah kita sedang mendirikan kemah, tempat kediaman kita. Tetapi pada suatu hari nanti, kita akan kembali kepada Bapa kita yang di surga untuk kita menikmati hidup bersama-sama dengan Dia. Inilah firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama dari kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat 1-10. Kita akan baca bersama-sama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus pada waktu itu bahwa ketika kemah kediaman kita di dunia ini dibongkar suatu hari nanti, artinya ketika kita mengakhiri hidup kita dalam kematian nanti, Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita di surga, tempat yang lebih indah, tempat yang kekal, untuk kita bisa tinggal bersama-sama dengan Allah kita selama-lamanya. Dan itulah janji yang Tuhan berikan kepada kita semua. Sekalipun ketika kita hidup di dunia ini, kita banyak mengeluh oleh karena berbagai-bagai kesulitan yang kita hadapi, akan tetapi Tuhan menjanjikan sebuah tempat yang indah, di mana tidak ada penderitaan, di mana tidak ada kesakitan, di mana tidak ada kesengsaraan di sana. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah kita di surga. Itulah janjinya bagi kita sekalian, setiap orang yang percaya kepada Dia, yang menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupnya. Ia akan menerima janji itu dan ia akan menikmati hidup kekal bersama-sama dengan Allah di surga.
Dan ketahuilah bahwa setiap kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita di hadapan Allah, baik itu baik ataupun jahat. Kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Dia. Dan oleh karena itu mari kita hidup bersama-sama selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Mari kita gunakan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Mari kita gunakan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan mari kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Sehingga suatu hari kelak ketika kita harus meninggalkan dunia ini, kita akan hidup bersama-sama dengan Allah di sorga, menikmati hidup yang kekal bersama Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami bahwa kemah kediaman kami di dunia ini hanyalah sementara, dan kami akan kembali kepada Bapa suatu hari nanti untuk kami boleh menikmati tempat kediaman yang kekal bersama dengan Engkau di sorga. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami untuk kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Dan kami tetap mengikuti jalan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sampai bertemu kembali dalam Impact Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.